Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu keterampilan menyimak wawancara sebagai bentuk penugasan UAS mata kuliah keterampilan menyimak. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Uke Darmayanti Putri Dwi Priyanto dengan 3 digit NIM terakhir 165, dan rekan saya Regita Salva Salsabila dengan 3 digit NIM terakhir 187, dan selanjutnya rekan saya Aliana Bila Ayu Fiduni dengan 3 digit NIM terakhir 176. Baik, sebelum melanjutkan ke pembahasan, di sini saya akan sedikit menambahkan pengantar tentang keterampilan menyimak berupa wawancara. Nah, jadi wawancara itu apa sih? Oke, jadi wawancara adalah proses tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber. Dalam wawancara, kita perlu menyimak secara seksama untuk memahami isi pembicaraan, baik itu berupa fakta, opini, ataupun pengalaman. Contohnya, saat kita sedang mendengarkan wawancara seorang tokoh yang sangat inspiratif, kita bisa menangkap apa saja nilai-nilai yang terkandung atau nilai-nilai yang telah mereka sampaikan tadi. Namun, agar lebih efektif lagi, kita juga perlu memiliki keterampilan menyimak yang baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi menyimak wawancara. Pengertian menyimak sendiri secara sederhana yaitu proses mengolah suatu bunyi bahasa yang ditangkap oleh indera pendengaran manusia untuk menemukan suatu gagasan dan memberikan respon yang menjadikan hubungan dua arah antara pembicara dengan penyimak. Menurut Tarigan dalam Nurbaya dan Nur Hadi tahun 2011 halaman 7, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, dan interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Selanjutnya, saya akan membahas lebih dalam mengenai menyimak wawancara. Sebelum itu, wawancara sendiri adalah situasi berhadapan-hadapan antara pewawancara dan responden yang dimaksudkan untuk menggali informasi yang diharapkan dengan bertujuan mendapatkan data tentang responden dengan minimum bias dan maksimum efisiensi. Menyimak wawancara sendiri termasuk ke dalam salah satu jenis menyimak pemahaman atau komprehensif yang intinya adalah menyimak tersebut bertujuan untuk mengambil intisari dan pesan yang disampaikan oleh pembicara kepada penyimaknya. Jadi, penyimak wawancara adalah proses mendengarkan dengan penuh perhatian terhadap apa yang disampaikan atau percakapan antara pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk memahami, menganalisis, dan menyimpulkan informasi atau pesan yang disampaikan. Selanjutnya adalah tujuan dari menyimak wawancara. Yang pertama, ada menyimak dengan tujuan utama dapat memperoleh pengetahuan dari bahan ujar sang pembicara. Dengan perkataan lain, dia menyimak untuk belajar. Yang kedua, menyimak dengan penekanan pada penikmatan terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau disampaikan, terutama sekali dalam bidang seni. Jadi, singkatnya dia menyimak untuk menikmati keindahan audial. Yang ketiga, ada menyimak dengan maksud agar dapat menilai apa-apa yang dia simak itu, seperti baik, buruk, indah, jelek, dan lain-lain. Jadi tujuannya menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat, ada menyimak agar dia dapat menikmati serta menghargai apa yang disimaknya, seperti pembicaraan, cerita, dialog, dan juga drama. Jadi tujuannya orang itu menyimak untuk mengapresiasi materi yang disimaknya. Yang kelima, ada menyimak dengan maksud agar dapat mengkomunikasikan ide-ide, gagasan, maupun perasaan kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Jadi tujuannya dia menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide yang dia dapat.
Baik, pembahasan selanjutnya akan disampaikan tujuan oleh yang rekan keenam saya. yaitu menyimak dengan maksud dan tujuan agar dia dapat membeda-bedakan bunyi dengan tepat. Biasanya, ini terlihat nyata pada seseorang yang sedang belajar bahasa asing yang asik mendengarkan ujaran pembicaraan asli. Yang ketujuh, menyimak dengan maksud agar dia memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan berharga. Yang ke-8, selanjutnya ada lagi orang yang tekun menyimak sang pembicara untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan dengan perkataan lain. Dia menyimak secara persuasif. Jadi, pada situasi apapun harus diusahakan untuk selalu menentukan tujuan yang ingin didapatkan dari menyimak tersebut. Misalnya, agar lebih memahami topik yang sedang dipelajari atau agar bisa mengungkapkan hasil simakan dengan lebih baik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan menyimak adalah untuk memberikan informasi, untuk memperoleh pengetahuan, atau untuk mendapatkan hiburan. Menyimak wawancara termasuk salah satu jenis menyimak pemahaman atau komprehensif, yaitu menyimak untuk memahami isi pesan yang disampaikan para tokoh atau narasumber dalam sebuah wawancara. Tujuan pembelajaran menyimak wawancara adalah melatih kepekaan siswa dalam menerima atau mencari informasi. Informasi ini digunakan untuk mendukung keterampilan berbahasa yang lainnya seperti berbicara dan menulis. Menurut Wijayanti pada tahun 2010, tujuan menyimak wawancara meliputi menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan seseorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara, serta menulis dengan singkat hal-hal penting yang dikemukakan narasumber dalam wawancara. Selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat keterampilan menyimak wawancara yaitu yang pertama, menambah ilmu pengetahuan dari informasi narasumber. Yang kedua, melatih konsentrasi untuk memahami pembicaraan secara mendalam. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi seperti berbicara dan menulis. Yang keempat, membangun empati terhadap perspektif narasumber. Dan yang terakhir, yang kelima, mengembangkan kreativitas, menggunakan wawancara sebagai inspirasi untuk ide baru. Jadi, dengan hanya melakukan kegiatan menyimak, maka akan didapatkan ide-ide cemerlang dan segar, sehingga pengalaman hidup akan berharga. Semua itu akan mendorong seseorang untuk lebih giat, berkarya, dan kreatif. Dalam kaitannya, dengan kegiatan pembelajaran menyimak wawancara, kompetensi yang akan dicapai melalui pembelajaran menyimak adalah agar siswa mampu menyimpulkan pikiran, pendapat, dan gagasan seorang tokoh atau narasumber yang disampaikan dalam wawancara, serta siswa mampu menulis dengan singkat hal-hal penting yang dikemukakan narasumber dalam wawancara. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan menyimak wawancara. Yang pertama, sebelum menyimak, pahami dulu topik atau tema wawancara. Lalu siapkan alat bantu seperti notebook atau perekam. Yang kedua, saat menyimak, dengarkan dengan fokus. Catat poin-poin penting seperti fakta, data, opini, serta perhatikan nada suara dan ekspresi narasumber. Yang ketiga, setelah menyimak, evaluasi catatan, simpulkan isi wawancara, dan diskusikan dengan teman atau guru. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan lebih dalam oleh rekan saya. Ini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam menyimak wawancara. Yang pertama, kebisingan lingkungan, seperti suara kendaraan atau orang lain berbicara dapat mengganggu konsentrasi. Kedua, nada bicara narasumber yang monoton. Hal ini sering membuat pendengar kehilangan fokus dan merasa bosan. Ketiga, informasi yang terlalu kompleks. Jika narasumber memberikan jawaban yang panjang atau rumit, kita perlu strategi untuk menangkap poin-poin penting. Dan yang terakhir, sikap subjektif pendengar. Jika kita memiliki prasangka atau penilaian tertentu, hal itu bisa mempengaruhi pemahaman kita terhadap isi wawancara. Selanjutnya ada 5 tips menyimak wawancara. Yang pertama, latih fokus dan konsentrasi. Sebelum menyimak, pastikan kita menghilangkan gangguan internal, seperti pikiran yang bercabang. Yang kedua, gunakan teknik catatan ringkas. Saat menyimak, tuliskan kata kunci atau poin penting
untuk membantu kita memahami inti wawancara tanpa perlu mencatat semuanya. Yang ketiga, berlatih mendengar aktif. Artinya, kita tidak hanya mendengar, tetapi juga memahami konteks, makna, bahkan pesan tersembunyi yang disampaikan narasumber. Yang keempat, tanyakan ulang jika tidak jelas. Jika ada poin yang kurang kita pahami, jangan ragu untuk meminta klarifikasi kepada narasumber jika situasinya memungkinkan. Dan yang terakhir, gunakan alat bantu. Rekaman atau video bisa membantu kita mengulang wawancara untuk menangkap detail yang mungkin terlewat. Selanjutnya, kesimpulan dari menyimak wawancara. Yang pertama, kita bisa memahami informasi utama yang disampaikan narasumber, baik berupa fakta, opini, atau pengalaman. Yang kedua, dengan memperlihatkan intonasi dan emosi narasumber, kita juga bisa memahami makna mendalam dari wawancara. Ketiga, menyimak dengan baik membantu kita merangkum poin-poin relevan dan menarik kesimpulan dari topik yang dibahas. Yang terakhir, menyimak wawancara melatih kita untuk menganalisis gagasan atau pemikiran narasumber secara kritis. Permisi Bu. Ya, Mohon maaf, Ya. sebentar. Ya. Kami dapat tugas dari sekolah untuk Ya. mewawancarai wirausahawan. Apakah Ya. Ibu bersedia? insya Allah bersedia. Ya, terima kasih Bu. Ya. Baik, bisa sebutkan nama Ibu? Ya. Nama saya Salimah. Ya. Ibu Salimah ini pendatang atau asli Pekalongan? Saya dari Banjarnegara. Oh. Apa alasan Ibu berdagang? Ya, untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga, keluarga gitu, bantu-bantu gitu. Apa produk yang Ibu jual? Dawet ayu. Dawet ayu. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam merintis usaha tersebut? Ya, tantangannya ya kadang dapat, kadang tidak, kadang hujan, kadang panas, kadang apa saja lah. Ya, namanya kan usaha ya. Usaha, Bu? iya. Apa yang memotivasi Ibu Salimah ini untuk tetap bertahan dalam berdagang ini, Bu? Ya, dalam bertahan itu ya untuk dagang itu. Strategi Ibu dalam menjalankan usaha ini apa, Bu? Strategi saya ya berdoa sama Allah gitu, tabah dan Tetap tawakal berusaha gitu, ya, kita Bu, ya. berusaha. Dalam berdagang ini tuh berapa, Bu, pendapatan sehari atau per bulannya? Ya kalau per bulan, kalau itu ya mungkin sampai 2,5 juta ya. Oh, iya. Tapi kalau per harinya itu kadang 100, kadang nggak mesti gitu. Kadang 80, 150, kadang nggak mesti sih gitu. Menurut Ibu itu seorang yang seperti apa? Karakteristik Ibu sendiri? Ya apa ya? Ya kayak gini nih. Kayak Sabar gini. ya, Bu, ya, Ya, dalam sabar bekerja. dalam berusaha gitu. Kayak gini ini gitu. Udah berapa lama Ibu berdagang dawet ayu ini, Bu? 4 tahun. Oh, udah lama, Bu, ya. Setelah menyimak video wawancara tadi, sekarang saatnya kalian menjawab beberapa pertanyaan untuk menguji pemahaman kalian. Perhatikan kembali poin-poin penting dari wawancara tersebut, lalu coba jawab pertanyaan berikut ini. 1. Siapa narasumber dalam wawancara tersebut? 2. Apa topik utama yang dibahas dalam wawancara? 3. Sebutkan poin penting yang disampaikan oleh narasumber. 4. Bagaimana cara pewawancara menyampaikan pertanyaannya? Apakah sudah jelas dan terstruktur? 5. Apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dalam wawancara tersebut? Demikian materi yang dapat kami sampaikan.
Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Jika ada pertanyaan, kritik maupun saran, kami sangat terbuka untuk mendiskusikannya. Semoga apa yang telah kami paparkan bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.